Jadi, untuk yang pertama ini akan diberikan gambaran bagaimana sih proses membuat tinktur secara umum menggunakan metode maserasi. Ingat, ini bukan cara yang mutlak ya. Jadi, masing-masing caranya bisa berubah sesuai dengan contoh-contoh tinkturnya masing-masing berdasarkan simplisianya masing-masing. Langkah yang pertama yaitu memasukkan 20 bagian simplisia dengan derajat halus yang sesuai ke dalam sebuah bejana. Jadi, maksudnya 20 bagian ini adalah 20%-nya dari total jumlah seluruh tinktura yang digabung dengan cairan penyari itu yang akan kalian buat berapa, itu 20%-nya. Misalkan kalian akan membuat sebanyak 1 liter, maka kalian 20%-nya adalah simplisia, sedangkan 80% dari 1 liter itu adalah cairan penyarinya. Langkah yang kedua yaitu menuang 75 bagian penyari, ditutup dan dibiarkan selama 5 hari dalam kondisi terlindung dari cahaya sambil sering diaduk. Yang ketiga, serkai, peras, lalu cuci ampas dengan cairan penyari secukupnya hingga diperoleh 100 bagian. Seperti yang telah Ibu jelaskan sebelumnya bahwa jika kalian ingin membuat 1 liter, maka 20%-nya berupa simplisia dan 80%-nya berupa cairan penyari. Tapi 80% itu tidak langsung dimasukkan ke dalam bejana maserasi. Yang dimasukkan ke dalam bejana maserasi hanya 75%-nya, 75 bagiannya. Sedangkan sisa 5 bagian yang lainnya, 5% lainnya itu disimpan untuk digunakan pada tahap selanjutnya, untuk mencuci ampas. Lalu langkah yang terakhir yaitu pindahkan ke dalam bejana tertutup, lalu dibiarkan di tempat sejuk yang terlindung dari cahaya selama 2 hari, kemudian dienap tuangkan atau disaring. Langkah yang kedua yaitu metode perkolasi. Prinsip dari perkolasi ini sendiri kita merefresh sejenak, yaitu simplisia terendam dalam cairan penyari. Jadi simplisianya ini di dalam sini sudah terendam, sehingga zat-zat berkhasiatnya itu akan terlarut, kemudian akan menetes lewat di bawah sini. Akan menetes secara beraturan dengan kecepatan penetesan yang telah ditetapkan. Nah, ini adalah contoh membuat tinktur menggunakan metode perkolasi secara umum. Yang pertama, basahi 10 bagian simplisia atau campuran simplisia dengan derajat halus yang sesuai, menggunakan 2,5 sampai 5 bagian cairan penyari dan biarkan selama 15 menit. Jika pada maserasi tadi, itu bagian simplisianya 20% dan 80% cairan penyari, itu 75 dimasukkan di awal sedangkan 5 sisanya dimasukkan terakhir. Maka kebalikan dengan perkolasi. Kalau perkolasi ini 5 bagiannya itu dimasukkan di awal duluan untuk membasahi 10% dari simplisia tadi. Setelah simplisia dibasahi, pindahkan ke dalam bejana tertutup sekurang-kurangnya 3 jam. Langkah yang kedua yaitu pindahkan massa sedikit demi sedikit ke dalam perkolator sambil tiap kali ditekan secara hati-hati. Kemudian tuang cairan penyari secukupnya sampai cairan mulai menetes dan di atas simplisia masih terdapat selapis cairan penyari. Jika kalian lihat pada gambar yang sebelumnya, itu di bagian atas simplisia itu tidak boleh kosong, hanya simplisianya saja. Jadi harus dilapisi dengan air agar simplisianya itu benar-benar terendam 100%. Tidak ada yang tidak terendam. Kemudian tuang cairan penyari secukupnya sampai cairan mulai menetes dan di atas simplisia masih terdapat selapis cairan penyari. Tutup perkolator lalu biarkan selama 24 jam. Nah, jadi tujuan untuk didiamkan selama 24 jam ini itu sama kurang lebih dengan maserasi. Jadi, sebelum melakukan perkolasi, umumnya simplisia tersebut dimaserasi terlebih dahulu. Di dalam kasus ini adalah selama 24 jam. Baru dia
biarkan cairannya menetes dengan kecepatan 1 ml per menit. Kemudian ditambahkan berulang-ulang cairan penyari secukupnya, sehingga selalu terdapat selapis cairan penyari di atas simplisia hingga diperoleh 80 bagian per kolak. Selanjutnya peras masanya, lalu campurkan cairan perasan ke dalam perkolak. Tambahkan cairan penyari secukupnya hingga diperoleh 100 bagian. Kemudian pindahkan ke dalam bejana, ditutup dan dibiarkan selama 2 hari di tempat yang sejuk, yang terlindung dari cahaya. Selanjutnya dilakukan endap tuang atau disaring untuk menghilangkan endapannya. Nah, apa yang penting dari metode perkolasi ini? Biasanya jika kalian lihat di simplisia itu atau di sediaan-sediaan, itu ada persyaratan kadar. Misalkan kadar minyak atsiri tidak boleh dari sekian persen volume per bobot. Maka, jika dalam monografi itu tertera penetapan kadar, ada persyaratan kadarnya, maka kadarnya itu dihitung setelah diperoleh 80 bagian per kolat. Kadarnya itu diatur hingga memenuhi syarat dan jika perlu diencerkan dengan cairan penyari secukupnya. Nah, selanjutnya adalah penyimpanan dan persyaratan tinktur. Jadi, tinktur itu sebaiknya disimpan di dalam wadah yang tertutup rapat pada tempat yang sejuk dan terlindung dari cahaya. Untuk persyaratan tinktur ada 3 persyaratan. Yang pertama yaitu harus jernih. Yang kedua, umumnya jika disebut menyari menggunakan etanol itu yang dipakai adalah 70%. Tapi ada pengecualian untuk beberapa tinktur digunakan etanol 90%. Itu untuk bahan-bahan simplisia yang mengandung harsa atau damar. Contohnya tinktur mira, tinktur asafoetida, tinktur cabe, dan tinktur benzo. Contoh sediaan tinktur yang bisa kalian lihat di Farmakope itu adalah tinktur kina, tinktur IPK, tinktur kemenyan, tinktur gambir, tinktur strini, tinktur cabe, tinktur mira, tinktur beladon, tinktur kayu manis, tinktur digitalis, tinktur iodium, tinktur opium wangi, dan tinktur valerian. Siap-siap tugas ya untuk contoh-contoh ini. Nah, jadi sekian untuk pelajaran tinktur kita hari ini. Apakah ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, silakan ketikkan pertanyaan kalian di kolom komentar postingan Edmodo. Edmodo ya, bukan komentar di YouTube. Sekian pelajaran hari ini. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Ibu ucapkan terima kasih. Sampai berjumpa di materi selanjutnya.